Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1146. Ye Shikai diam-diam merasa senang. Dengan ramuan ini, ingatan bos mungkin akan pulih, dan semua orang akan terhindar dari bahaya. Untungnya, tidak ada yang dalam masalah. Akhirnya, masalah besar terpecahkan. Ayo cepat pergi. Ketika Ye Shikai menerima kabar baik ini, hatinya tampak lebih jernih. Tiba-tiba dia merasa segar dan senyum muncul di wajahnya. Tuan, menantu, kami telah menyiapkan mobil khusus. Haruskah kami langsung kembali ke rumah besar, atau kita ke grup dulu? Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Chen Yuxin melirik Ye Shikai dan berkata dengan ringan. Xiao Kai, bagaimana kalau pergi bersamaku? Tidak masalah. Lagi pula aku sedang senggang. Ye Shikai berkata dia tidak peduli. Dia juga orang yang malas. Chen Yuxin jarang pergi ke grup dan hanya akan pergi saat ada beberapa acara besar, seperti rapat pemegang saham. Kali ini dia mengajak Ye Shikai untuk pergi bersamanya, mungkin karena dia ingin membujuknya untuk bekerja di grup. Tidak seperti Su Qingyu, jika Ye Shikai benar-benar setuju untuk bekerja di grup Chen Yuxin tidak akan pernah mengizinkan Ye Shikai menjadi karyawan biasa. Pertama, pernikahan mereka tidak hanya diketahui oleh semua orang di grup, tetapi juga oleh semua orang di komunitas bisnis Yanjing. Jika Ye Shikai pergi ke grup Chen sebagai karyawan biasa, bukankah itu akan kehilangan muka bagi Chen Yuxin sendiri? Jadi dia setidaknya harus memulai sebagai menteri. Sebenarnya, apakah itu karyawan biasa atau eksekutif senior, itu tidak cocok untuk Ye Shikai. Jika titik awalnya rendah, itu akan kehilangan mukanya dan wajah Chen Yuxin. Jika titik awalnya tinggi, itu pasti akan dibicarakan oleh orang lain. Itu adalah nepotisme, dan Ye Shikai juga akan dicap sebagai pintu belakang dan pemakan hadiah yang akan semakin memalukan. Sebenarnya, Chen Yuxin sudah mempertimbangkan hal ini, tetapi dia sangat ingin bersama Ye Shikai sehingga dia tidak mempertimbangkan perasaan Ye Shikai. Jadi, Chen Yuxin sendiri memiliki rasa posesif yang kuat, terutama karena dia pernah kehilangan Ye Shikai sekali, jadi kali ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Chen Group adalah salah satu grup teratas di Yanjing dan perusahaan multinasional yang terkenal. Perusahaan ini menempati seluruh gedung dan memiliki peralatan lengkap. Memang terlihat jauh lebih mengesankan daripada Tianya Group, tetapi Ye Shikai sama sekali tidak tertarik. Jika dia ingin membeli gedung atau semacamnya, dia masih bisa melakukannya. Xiao Kai, ini meja resepsionis, dan kedai kopinya ada di belakang. Chen Yuxin memperkenalkan Ye Shikai secara mendetail. Keduanya berpegangan tangan dan menunjukkan rasa sayang mereka di perusahaan. Mereka mungkin pasangan pertama di perusahaan itu. Para karyawan yang datang dan pergi semuanya terburu-buru. Tekanan kota yang serba cepat membuat banyak anak muda hidup dalam kesulitan. Kelompok-kelompok papan atas seperti Chen Group bahkan lebih menderita bagi para karyawan mereka. Dari eksekutif senior hingga karyawan akar rumput, mereka semua bekerja keras. Ye Shikai dan Chen Yuxin sama-sama anak muda, dan mereka tampak seumuran dengan para karyawan yang duduk di depan meja komputer, tetapi status mereka sangat berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan iri, cemburu, dan benci. Misalnya, wanita cantik di meja resepsionis, yang tampak berusia tidak lebih dari 25 tahun, tampak terkejut dan syok di wajahnya saat melihat mereka berdua menunjukkan kemesraan mereka seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Chen Yuxin jarang datang ke perusahaan, jadi dia mungkin tidak mengenalnya, tetapi Chen Ruoya dikenal baik oleh semua orang, dan tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani tidak menghormatinya. Namun sekarang, Chen Ruoya berjalan di belakang mereka berdua dengan kepala tertunduk, yang menunjukkan betapa istimewanya identitas mereka. Hal ini tidak mengherankan. Hampir semua orang yang memimpin kelompok tersebut adalah orang-orang setengah baya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang wanita berusia 20-an akan menjadi pemimpin kelompok ini. Lantai 35 hingga 46 adalah kantor para eksekutif senior perusahaan. Chen Yuxin memperkenalkan kepada Ye Shikai. Ketika semua orang melihat bahwa sang ketua telah tiba, mereka semua sangat gugup. Mereka juga melihat bahwa sang ketua dengan antusias memperkenalkan perusahaan kepada pria di sebelahnya, dan mereka mengira bahwa beberapa pemimpin telah tiba. Ye Shikai merasa sedikit tidak sabar. 1,5 jam telah berlalu sebelum dia tiba di kantor Chen Yuxin. Jelas bahwa para eksekutif dan karyawan diperlakukan secara berbeda. Hanya orang-orang setingkat menteri yang dapat memasuki ruang kebugaran dan rekreasi di lantai 47 dan 48, termasuk kolam renang. Xiao Xin, ada berapa lantai di sini?
Ye bertanya dengan canggung. Totalnya ada 51 lantai, dan kantorku ada di lantai paling atas. Chen Yuxin menggandeng tangan Ye dan memasuki lift, langsung menuju lantai paling atas, dan memberi isyarat kepada Chen Ruoya untuk membawa semua orang pergi. Chen Yuxin mendorong pintu kayu kantor itu hingga terbuka, tetapi Ye tercengang oleh dekorasi di dalamnya. Itu hanyalah istana, dengan warna utama emas dan merah tua, dan banyak barang antik dan dekorasi yang dipajang. Ini kontras dengan kantor bergaya sederhana milik Su Qingyu. Tempatmu terlalu mewah. Ye duduk di sofa. Jelas bahwa perabotannya diimpor dari Eropa. Kantornya tidak hanya didekorasi dengan indah, tetapi juga sangat besar, meliputi lebih dari 400 meter persegi. Sungguh kemiskinan yang membatasi imajinasi. Ya, kantor ini direnovasi setelah saya menjadi kepala keluarga. Chen Yuxin mengangguk. Ye mengamati posisi kursi kantor. Melalui jendela setinggi lantai hingga langit-langit, dia dapat melihat sebagian besar Yanjing, seolah-olah dia sedang melihat dunia dari sudut pandang seorang raja. Kalau begitu kamu harus sering datang ke sini, kalau tidak kantor mewah seperti ini akan sia-sia. Ye menghela nafas. Xiao Kai, maukah kau ikut denganku? Kenapa kau menanyakan hal ini lagi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk melupakannya saja? Lagi pula, aku tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa aku sampai di sini karena mengandalkan para gigolo. Wajah Ye tiba-tiba memucat. Mereka berani. Mereka sama sekali tidak berani mengatakan itu kepadamu. Kamu adalah suamiku. Jika ada yang berani mengatakan bahwa kamu adalah seorang gigolo, aku akan menyuruhnya untuk segera keluar. Perlindungan yang mendominasi terhadap suaminya, Chen Yuxin akan membuat orang lain merasa tersentuh. Namun, menurut pendapat Ye dia hanya bisa menjawab dengan, haha. Lupakan saja. Aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu. Nanti kamu pulang saja cepat. Kamu sedang hamil sekarang, jadi jaga kesehatanmu baik-baik. Ye berkata dengan enteng, dan tanpa menunggu Chen Yuxin bicara, dia langsung meninggalkan kantor. Xiao Kai, tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Yanjing, pangkalan istana dunia bawah. Tuan, Anda akhirnya kembali. Ketika Ye melangkah masuk ke pintu, semua orang hampir bersorak, tetapi ada juga beberapa yang mencibir dingin, seperti Ziyun. Kami hampir kehilangan nyawa, dan kau baru saja kembali sekarang. Ziyun tidak pernah menganggap Ye sebagai atasannya. Mereka adalah saudara angkat. Semuanya, aku terlambat, maafkan aku. Ye menatap semua orang. Mereka hampir membayar nyawa mereka untuk istana dunia bawah. Sebagai Raja Neraka, Ye sedang berlibur di Eropa. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Bab 1147. Tuan, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kami semua mengerti Anda, dan selain itu, kami semua kembali dengan selamat. Miehun bergegas keluar untuk menenangkan keadaan. Di saat-saat kritis, saudara-saudara masih dibutuhkan untuk membantu. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menarik lengan baju Ziyun, memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Kudengar ramuan itu sudah disempurnakan. Coba kulihat. Ye mengambil kesempatan itu untuk mengalihkan topik pembicaraan. Ia datang ke markas untuk masalah ini. Ramuan teratai salju Gunung Putih adalah kunci untuk membantu Ghost memulihkan ingatannya. Cari sendiri. Ziyun melemparkan botol kayu kecil, yang berisi 3 pil. Tidak seperti pil biasa di masa damai, pil yang terbuat dari teratai salju Gunung Putih berwarna putih bersih dan bahkan transparan. Namun yang membuat Ye sedikit menyesal adalah hanya ada 3 pil yang sudah jadi. Ziyun adalah ahli racun dan pembuat pil papan atas. Dia dapat menggunakan bahan-bahan tersebut secara ekstrim tanpa ada pemborosan. Namun, meskipun begitu, dia hanya membuat 3 pil. Mungkin 1 teratai salju terlalu sedikit. Namun, hanya untuk teratai salju seperti itu, 30 atau 40 orang tewas. Cukup bagus. Sudahkah kamu mencobanya? Ye dengan hati-hati memasukkan pil itu kembali ke dalam botol, takut pil itu akan pecah. Aku hanya berhasil membuat 3. Bagaimana aku bisa mencobanya? Ziyun bergumam, aku hampir terbunuh karena ini. Baiklah, kalau begitu, besok lusa kita pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari hantu. Ye menyimpan botol itu dan menyimpannya. Kenapa lusa? Tidak bisakah kita pergi sekarang? Moji sedikit bingung. Ye pasti mengerti prinsip bahwa tidak ada waktu yang terbuang dan penundaan akan membawa perubahan. Terlebih lagi,
mereka telah menjadi sasaran seseorang sekarang. Mungkin mereka akan pergi ke Laut Cina Timur untuk melakukan sesuatu yang buruk pada hantu itu. Sebelum aku pergi, ada beberapa hal yang harus kuurus. Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Ini bukan masalah pribadiku. Yesike khawatir mereka akan mengeluh, jadi dia bergegas menjelaskan. Dia juga samar-samar merasa ada jarak antara dirinya dan semua orang, terutama karena dia telah absen dari begitu banyak tindakan, yang pasti membuat semua orang merasa patah hati. Baiklah, mari kita bersiap dulu. Pasukan penjaga rahasia baru akan segera tiba untuk memperkuat tim kita, dan kita juga perlu mengambil alih. Niehun mengangguk. Ziyun, tetaplah di sini. Ada yang ingin kukatakan padamu. Yesike tiba-tiba berkata setelah semua orang bubar. Meskipun Ziyun tidak begitu senang, dia tetap berhenti, menoleh dengan tidak senang, dan mulutnya cemberut sehingga pakaian bisa digantung di atasnya. Apakah kau tahu siapa yang menyerangmu? Yesike sangat mengenal saudari ini. Begitu dia marah, dia akan bertindak tidak masuk akal, yang mirip dengan Jiyu. Namun, daya mematikan gadis ini bisa disebut sebagai senjata yang tak tertandingi. Sedikit bubuk yang disembunyikan di kukunya sudah cukup untuk membunuh orang tanpa terlihat, dan tidak ada obatnya. Jika saja aku tahu, aku akan meracuninya sampai mati bahkan jika dia lari ke ujung bumi. Ini pertama kalinya aku ditakuti oleh seseorang. Ziyun berkata dengan dingin, dan menepis lengan Yesike, tampak sedikit tidak sabar. Jadi, bagaimana lukamu? Apa kau peduli? Ngomong-ngomong, aku lihat kau sedang menikmati bulan madu yang nyaman di Eropa dan mungkin sudah lupa dengan apa yang terjadi di sini. Kata Ziyun sinis. Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku tidak pernah melupakannya, tapi aku tidak bisa kembali saat itu. Apakah kamu yang tidak ingin kembali? Atau wanita bermarga Chen itu yang tidak mengizinkanmu kembali? Ziyun tiba-tiba berteriak keras, membuat Yesike takut. Lihat, tidakkah kau lihat wanita itu melakukan ini untukmu atau ingin menggunakan identitasnya untuk mengendalikan istana dunia bawah? Ziyun terus berteriak. Apa yang kau bicarakan? Yesike terkejut mendengar kata-kata Ziyun. Dia tahu betul bahwa meskipun Ziyun memiliki temperamen yang buruk, dia tidak akan berbicara sembarangan. Selain itu, dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat serius dan tidak terdengar seperti dia berbicara dengan marah. Wanita itu berharap kita semua mati. Mungkin sekelompok orang di Baisan dikirim olehnya. Cukup. Teriak Yesike, membuat Ziyun begitu takut hingga dia segera menutup mulutnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia adalah kakak iparmu, mengapa kau memfitnahnya seperti itu? Dia wanitamu, bukan adik iparku. Kamu. Yesike tanpa sadar mengangkat tangannya, lalu telapak tangannya diangkat ke udara, tetapi tidak jatuh untuk waktu yang lama. Silakan saja pukul aku kalau kau bisa. Ziyun, kamu pasti punya bukti untuk apa yang kamu katakan. Apa yang membuatmu mengatakan dia yang melakukannya? Yesike tetap tenang. Sejujurnya, dia enggan memukul Ziyun. Jika bukan dia, siapa lagi? Kakak Miehun diracuni oleh racun 1000 laba-laba. Bagaimana racun seperti itu bisa diperoleh begitu saja? Selain itu, orang yang datang untuk membunuhku tahu dengan jelas waktu pergantian shift antara pengawal kegelapan dan pengawal bulan. Selain dia, siapa lagi yang bisa mengetahuinya dengan mudah? Konyol, ini hanya tebakanmu. Kenapa dia ingin membunuhmu? Yesike juga sangat marah. Dia sangat yakin bahwa Chen Yuxin tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja sendiri padanya. Ziyun mendengus dingin dan berbalik. Yanjing, keluarga Ji. Qianer, kamu kembali dari timur laut. Ji Tao menunjukkan senyum lega di wajahnya. Awalnya, dia tidak ingin Ji Qian pergi ke Baisan untuk berpetualang, tetapi dia bertekad untuk pergi. Sebagai seorang ayah, dia mengerti bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mengubah keputusan Ji Qian, jadi dia juga ingin meminta tentara Baiwu untuk melindunginya, tetapi ditolak oleh Ji Qian. Untungnya, dia kembali dengan selamat. Baiklah, aku akan mengurus beberapa hal. Bagaimana, apakah ada berita dari keluarga Zheng di Laut Cina Timur? Ji Qian sudah tahu apa yang terjadi pada keluarga Zheng sejak lama. Seseorang ingin menjebak kuil bulan, menjebak dirinya sendiri, dan bahkan menjebak keluarga Ji, tetapi dia selalu jujur dan tidak takut pada apapun. Selain itu, dia sedang sibuk dengan masalah hantu saat itu, jadi dia tidak pergi untuk menghilangkan rumor tersebut, jadi Ji Tao harus menanganinya. Tentu saja,
Tuan muda tertua dari keluarga Zeng ada di sini secara langsung. Apa? Tuan Zeng ada di sini? Benar, masalah ini lebih berkaitan dengannya. Ji Qian mengangguk. Setelah menyelesaikan pertikaian internal keluarga, tidak akan ada halangan bagi pewaris Zeng Ji. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Yu? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Ji Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Biasanya, dia bisa pulang dengan sangat mudah, dan setiap kali dia pulang, Ji Yu akan bergegas keluar untuk menyambutnya. Namun kali ini, dia sangat pendiam, dan saat itu baru pukul 7 malam, jadi mustahil baginya untuk tertidur. Aku menempatkannya di sel isolasi untuk merenungkan kesalahannya. Ketika Ji Tao menyebut Ji Yu, wajahnya tiba-tiba terkulai. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nona, ini bukan salah Tuan. Hanya saja nona muda kedua telah menyinggung Tuan Zeng secara lisan, jadi Tuan memintanya untuk merenungkan kesalahannya di balik pintu tertutup. Chen Ligong takut ayah dan anak itu akan bertengkar, jadi dia bergegas untuk menjelaskan. Bab 1148. Apa? Mengapa dia menyinggung Zeng Ji? Mereka bahkan tidak saling kenal. Semakin Ji Qian mendengarkan, semakin bingung dia. Ji Yu memiliki kepribadian yang lincah. Meskipun dia bukan wanita dari keluarga kaya, dia juga seorang gadis cantik dari keluarga kecil. Setidaknya dia tidak akan membuat keributan di depan orang luar. Zeng Ji, di sisi lain, adalah pria yang sederhana, lembut seperti batu giok, dan dia anggun dan bijaksana dalam melakukan sesuatu. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengambil inisiatif untuk memprovokasi Ji Yu, apalagi ini terjadi di keluarga Ji. Ji Qian samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, dan pasti ada alasan lain di balik masalah ini. Ini. Chen Ligong menatap Ji Tao dengan ekspresi bersalah di wajahnya, seolah-olah dia meminta pendapatnya. Meskipun pernikahan antara Ji Yu dan Zeng Ji disetujui oleh kedua orang tua, pada akhirnya, kedua pihak tidak menyadarinya. Jika kebenaran terungkap, dengan kecerdasan Ji Qian, dia akan segera mengerti bahwa Ji Tao pastilah yang memaksa Ji Yu untuk menikah dengan Zeng Ji. Dengan kepribadian Ji Yu, bagaimana dia bisa setuju? Dia bahkan mungkin menolak sampai mati. Apa yang terjadi? Nada bicara Ji Qian menjadi 3 kali lebih dingin. Chen Ligong tidak berani menjawab tanpa izin. Hubungan antara ayah dan anak itu akhirnya membaik, dan dia tidak ingin hubungan itu menjadi tegang lagi. Kau tidak ingin memberitahuku, kan? Kalau begitu aku akan bertanya sendiri. Ji Qian hendak pergi, dan Ji Tao tidak punya pilihan selain menghentikannya. Baiklah, Qianer, itu ideku. Ji Tao berkata tanpa daya dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Apa? Kau benar-benar membiarkan Xiao Yu menikah dengan Zeng Ji? Tidak heran. Ji Qian terkejut. Sebenarnya, Ji Tao tidak khawatir Ji Qian akan menentang pernikahan dengan Ji Yu, tetapi ia khawatir Ji Qian akan berpikir bahwa ia adalah orang yang mencari keuntungan yang tidak akan ragu untuk mengorbankan pernikahan putrinya sendiri. Ji Tao tentu saja punya idenya sendiri. Sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk merevitalisasi dan mengembangkan keluarga. Namun, jika kita mundur selangkah, Zeng Ji adalah salah satu yang terbaik di antara anak-anak keluarga bangsawan di seluruh Tiongkok. Dia memiliki kepribadian yang lembut, tidak memiliki kebiasaan buruk, berpengetahuan luas, dan terlihat cukup tampan. Mengesampingkan identitasnya sebagai putra tertua keluarga Zeng, di antara orang-orang biasa, dia seharusnya menjadi pria tampan yang dicintai semua orang dan populer di kalangan gadis-gadis muda. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan kekurangan apa yang dimiliki Zeng Ji yang membuat Ji Yu menolaknya begitu saja. Mungkinkah dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai? Ini tidak mungkin. Menurut pembantu Ji Yu, dia tidak memiliki hubungan di perguruan tinggi. Tuan muda Zeng juga pria yang tampan. Anda pernah bertemu dengannya, bukan? Saya berani mengatakan bahwa jika Yuer tidak ingin menikah dengannya, masih banyak keluarga yang bersedia bersekutu dengannya. Saya juga mempertimbangkan Yuer. Dia akan menikah cepat atau lambat. Syarat Tuan muda Zeng jarang, dan itu diajukan oleh kepala keluarga Zeng sendiri. Tentu saja, saya tidak punya alasan untuk menolak. Ji Tao juga melanjutkan dengan berkata, dengan nada tulus, menciptakan citra seorang ayah hebat yang khawatir tentang pernikahan putrinya. Tapi kamu tidak bisa memaksanya. Lagi pula, bagaimana mungkin Xiao Yu menerima perjodohan? Ji Qian tidak marah, tetapi malah menganggapnya konyol dan tampak terkejut dengan perjodohan itu. Tidak apa-apa jika dia tidak setuju, tetapi Yuer benar-benar menentang Tuan Zeng terlepas dari situasinya. Dalam kasus ini,
keluarga Ji harus menanggung semua tanggung jawab. Selain itu, hubungan dengan keluarga Zheng berada pada titik terendah. Jika Tuan Zheng menyimpan dendam dan membalas dendam pada keluarga Ji saat dia berkuasa di masa depan, itu akan sangat buruk. Lupakan saja, serahkan masalah ini padaku. Aku akan pergi meminta maaf dan menjelaskannya kepada Tuan Zheng. Biarkan aku menemui Xiao Yu terlebih dahulu. Ji Qian melambaikan tangannya. Dia tahu betul karakter adiknya. Dia pasti merasa sangat sedih setelah kejadian seperti ini. Tuan, ada seorang pria di luar yang menyebut dirinya Ye Shikai dan ingin bertemu dengan wanita tertua. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas masuk ke aula dan melapor kepada Ji Tao. Qianer, aku di sini untuk mencarimu. Ji Tao berkata dengan ringan. Dia mengenal Ye Shikai, dan dia juga memiliki gambaran umum tentang hubungan antara Ye Shikai dan Ji Qian. Bahkan Ji Tao, yang selalu licik dan licik, tidak dapat melihatnya. Tidak hanya tentang kekuatan dan pengaruhnya, tetapi juga tentang wanita di sekitarnya. Mengapa orang-orang seperti Su Qingyu, Luo Shiki, Chen Yuxin, dan bahkan putrinya sendiri Ji Qian, semuanya melemparkan diri ke pelukannya, satu persatu. Apa sebenarnya yang mampu dilakukan pria ini? Ji Tao juga ingin tahu, apakah Ye Shikai musuh atau teman? Ayah, aku akan pergi melihat dulu. Ji Qian berhenti, ragu-ragu sejenak, berbalik dan berjalan menuju pintu. Sangat sulit untuk masuk ke rumahmu. Ye Shikai berdiri di pintu dan menghisap sebatang rokok karena bosan. Baiklah, berhentilah menggoda dan cepatlah masuk. Ji Qian melambaikan tangannya. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya, dan tidak nyaman baginya untuk bersikap intim dengan Ye Shikai. Ji Qian membawa Ye Shikai ke ruang tamu kecil dan meminta pelayan untuk menyajikan teh. Rumah besar keluarga Ji sangat besar, dengan tata letak halaman tradisional, tetapi jauh lebih besar daripada rumah halaman pada umumnya. Kamu baru saja kembali, mengapa kamu mencariku? Ji Qian secara pribadi menuangkan secangkir teh Longjing untuk Ye Shikai. Aku baru saja pergi ke pangkalan. Aku tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal selama berada di Eropa. Nada bicara Ye Shikai terdengar sangat serius, dan dia sama sekali tidak terlihat bercanda. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak kali ini. Ye Shikai mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari tasnya dan mendorongnya ke depan Ji Qian. Hadiah kecil untukmu. Jika aku menginginkan barang-barang ini, aku hanya perlu meminta pada kuil bulan. Mereka bisa mengisinya dengan satu truk penuh. Ji Qian tidak membuka kotak hadiah itu, tetapi mendorongnya ke samping dan berkata dengan ringan sambil minum teh. Apa yang ingin kau ucapkan terima kasih padaku? Ji Qian bertanya balik. Tentu saja ini tentang teratai salju Baisan. Terima kasih telah membawa putri iblis mimpi buruk dan yang lainnya ke Baisan. Ye Shikai merasa sedikit malu. Ji Qian telah banyak membantunya, tetapi Ye Shikai benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Baiklah, kau datang kepadaku bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, kan? Katakan saja jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Saya mendapat informasi dari Miehun. Tahukah kamu siapa yang menyerangmu di Baisan? Tanya Ye Shikai. Aku tidak tahu. Sejak hari pertama kita memasuki Baisan, mereka terus mengikuti kita seperti lalat. Dari nada bicara Ji Qian, tidak sulit untuk mendengar rasa jijiknya terhadap para penyerang. Oh tidak, harus dikatakan bahwa dia membenci mereka. Lebih dari selusin pengawalnya juga tewas di tangan orang-orang itu. Apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Ji Qian melihat ekspresi aneh Ye Shikai, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dengan pemahamannya selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Shikai menyembunyikan sesuatu darinya. Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya ingin mendengar apa yang baru saja dikatakan seseorang kepadaku. Baiklah, mari kita ganti topik. Bagaimana perasaanmu tentang liburanmu di Eropa? Melihat ini, Ji Qian tidak melanjutkan pertanyaannya. Tidak buruk, gumam Ye Shikai. Bab 1149. Jika kamu selalu memikirkan sesuatu, kamu akan terganggu saat bepergian. Ji Qian menyesap teh dan berkata dengan ringan. Kau tahu, aku tidak bisa kembali saat itu. Aku tidak ingin menyakiti wanita lain lagi. Ye Shikai mengerti apa yang dimaksud Ji Qian. Jika dia diam-diam kembali ke Tiongkok selama bulan madu mereka, orang bisa membayangkan bagaimana reaksi Chen Yuxin. Selain itu, apa bedanya pergi selama bulan madu mereka dan melarikan diri dari sebuah pernikahan? Chen Yuxin berbeda dari Su Qingyu, dia. Ye Shikai, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang yang egois. Tiba-tiba,
Ji Qian berdiri dengan tiba-tiba dan berteriak pada Ye Shikai. Chen Yuxin agresif, jadi kamu tidak bisa kembali, tetapi King Yu bersedia menahan amarahnya. Jika dia menemanimu berbulan madu, kamu bisa kembali, kan? Ji Qian memarahi, dan Ye Shikai tidak membantah, karena apa yang dikatakannya masuk akal. Dengan kepribadian Su King Yu, dia lebih suka menderita sendiri daripada menuruti Ye Shikai. Kamu juga seorang pengganggu yang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apa yang kamu pikirkan dengan menindas King Yu seperti ini? Apakah menurutmu aku mau? Ye Shikai juga berdiri dan membalas. Qian, maafkan aku. Setelah sekian lama, Ye Shikai akhirnya kehilangan kesabarannya dan duduk kembali di kursinya tanpa daya. Nada suaranya terdengar sangat lemah. Aku seharusnya tidak bersikap begitu jahat padamu tadi. Setelah Ji Qian tenang, dia menyadari bahwa perilakunya tadi agak mengecewakan. Tidak, kamu tidak salah. Ini masalahku sendiri. Aku menyakitimu dan King Yu. Ye Shikai menghela napas dalam-dalam dan berdiri. Pokoknya, aku masih harus berterima kasih padamu. Ramuan teratai salju Gunung Putih telah disempurnakan. Lusa aku akan pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari hantu itu. Keadaan di pangkalan agak tidak menentu, jadi tolong urus saja. Ye Shikai tidak ingin membicarakan masalah hubungan dengan Ji Qian lagi. Dalam hal ini, dialah yang ditakdirkan untuk dikritik. Kalau begitu, kau juga harus berhati-hati. Jika benar seperti yang dikatakan Ziyun, bahwa orang yang menyelinap ke laboratorium pangkalan untuk membunuhnya adalah orang yang sama dengan wanita berpakaian hitam di Gunung Baisan, maka mereka seharusnya sudah mengetahui gerakan kita. Aku khawatir. Mereka akan menyerangmu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Shikai mengangguk dan menunjuk hadiah yang baru saja diberikannya kepada Ji Qian. Kamu harus membukanya dan melihatnya. Itu adalah harta karun. Cek, aku mau cari Xiao Yu, kamu mau ikut aku ketemu dia. Ji Qian mengalihkan pembicaraan, lagi pula, kamu yang menyelamatkannya waktu pertama kali ketemu. Ketika Ye Shikai teringat gadis yang mengancamnya dengan pisau di restoran, dia merasa bersalah. Gadis itu bukan masalah kecil. Dia memiliki keluarga besar Ji di belakangnya. Dia tidak hanya berani berpikir, tetapi juga berani melakukannya. Ketika mereka berada di restoran sebelumnya, Ye Shikai bahkan tidak ragu bahwa dia benar-benar akan menusuknya. Lupakan saja. Aku khawatir gadis kecil itu akan semakin marah saat melihatku. Ye Shikai menggelengkan kepalanya, melambaikan tangan, dan pergi. Bahasa Indonesia. Kakak, akhirnya kau kembali. Kau tidak tahu bagaimana hidupku selama ini. Ji Yu, yang terkurung di kamar untuk merenungkan kesalahannya, bergegas menghampiri dengan gembira begitu melihat orang itu datang, dan hampir menjatuhkan Ji Qian ke tanah. Itu tidak benar. Aku merasa kamu seharusnya menjalani hidup yang nyaman. Ji Qian melihat kotak pizza dan gelas minuman di atas meja. Bahkan di rumah, gadis kecil ini masih suka makan makanan berkalori tinggi ini. Cek, kalau dipaksa menikah, pasti lebih gila dari aku. Ji Yu mendengus dingin, kembali ke tempat duduknya, dan melahap pizza dengan mulut penuh. Gadis ini memang selalu seperti ini. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Ji Qian berkata dengan tenang, karena aku di sini, sebaiknya kau pikirkan saja sendiri di balik pintu tertutup. Cek, kalau aku mau keluar, ayah tidak bisa melarangku. Ji Yu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Tapi aku tidak tahu harus kemana setelah keluar. Lagi pula, Tuan Zeng sudah kembali ke Donghai, jadi aku tidak perlu khawatir dipaksa menikah. Lalu apa yang kamu lakukan di sini setiap hari? Ji Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku mengutak-atik ini. Ini pekerjaan lamaku. Ji Yu menunjuk ke sebuah ruangan rahasia di bagian belakang ruangan, tempat 4 atau 5 komputer ditempatkan. Semuanya diisi dengan data. Mata-mata, itu tidak pernah menghilang. Setidaknya, keluarga Ji masih membutuhkan informasi ini. Gadis itu seperti kalian mengandalkan mereka untuk mencari nafkah sepanjang hari. Kurasa ayah kita benar. Jika kalian tidak cocok untuk menikah dengan Tuan Zeng, kurasa tidak akan ada pria yang tertarik padamu. Ji Qian mencolek kepala kecil Ji Yu dengan penuh kasih sayang. Dia tahu bahwa adik perempuan eksentrik ini tidak hanya memiliki temperamen yang buruk, tetapi juga memiliki standar yang tinggi. Ditambah dengan identitas putri kedua dari keluarga Ji, aku khawatir akan sulit baginya untuk menemukan pasangan di masa depan. Memikirkan hal ini, Ji Qian tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika dipikirkan dengan saksama, Zeng Ji memang luar biasa dalam segala hal. Karakter,
pendidikan, latar belakang keluarga, dan pandangan hidupnya sempurna. Jika pernikahan mereka benar-benar berhasil, tampaknya hanya akan ada manfaatnya saja dan tidak ada kerugiannya. Cek, itu bukan masalah besar. Lagi pula, menurutku Tuan Zeng ini adalah Ye Shikai yang kedua. Mereka berdua bajingan. Baiklah, tapi aku ingin menasihatimu untuk mengendalikan emosimu dan segera mencari pacar. Jiqian mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, kalau tidak, aku akan mengenalkanmu pada seseorang. Tidak perlu, kakak. Aku rasa sebaiknya kau cari sendiri saja. Baiklah, jangan bahas topik ini lagi. Ekspresi Jiqian sedikit berubah. Dia teringat apa yang baru saja dikatakan Ye Shikai dan mulai berpikir liar lagi. Kakak, apakah kamu hampir mendapat masalah di Baisan? Ji Yu bertanya dengan ragu-ragu, lalu dengan cepat menambahkan, kakak, jangan salah paham, aku hanya mengkhawatirkanmu. Kau benar. Jiqian tidak menyembunyikan fakta. Ji Yu adalah mata-mata, dan banyak hal tidak bisa disembunyikan darinya. Dan aku juga tahu kau membantu bajingan itu lagi. Nada bicara Ji Yu tiba-tiba menjadi tidak senang lagi. Ketika dia menyebut Ye Shikai, dia memasang ekspresi seolah-olah telah memakan lalat, penuh rasa jijik. Tentu saja aku punya rencanaku sendiri. Jika kau benar-benar ingin membantuku, kau harus menyelidiki siapa musuhku. Kakak, jangan bilang apa-apa. Serahkan saja padaku. Berikan semua informasi yang kau miliki. Aku jamin aku bisa menemukan kelompok orang yang menyerangmu. Kediaman keluarga Chen. Xiao Kai, kenapa kamu pulang larut malam? Apa kamu lapar? Aku akan meminta seseorang untuk memasak. Chen Yuxin melihat Ye Shikai kembali dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengira itu karena dia telah membuatnya tidak senang di grup pada siang hari. Jangan khawatir, aku tidak lapar, hanya sedikit lelah. Ye Shikai berbaring di sofa. Memikirkan percakapan dengan Jiqian tadi, dia merasa kesal. Jika dia pergi ke rumah Ji di masa depan, dia akan mengalami trauma psikologis. Bab 1150. Jika kamu tidak ingin bekerja di grup, tidak apa-apa, tetapi kamu tidak perlu marah atau tertekan. Chen Yuxin berpikir bahwa Ye Shikai masih kesal dengan pekerjaan, dan khawatir dia akan melampiaskan amarahnya padanya. Xiao Xin, aku tidak marah padamu, hanya saja ada hal lain yang ingin kukatakan. Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan menatap langit-langit, kelopak matanya terasa berat seolah terisi timah. Kalau begitu ceritakan padaku. Chen Yuxin mengambil sebuah buah dari meja, mengupasnya dengan cekatan, lalu menyerahkannya kepada Ye Shikai. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Shikai menoleh ke samping, menghadap ke dalam, dan mengabaikannya. Xiao Kai, kemarahan dan depresimu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak bisa melampiaskannya padaku. Chen Yuxin tampak tertekan dan sedikit sedih. Maafkan aku, suasana hatiku sedang tidak baik saat ini. Ye Shikai tahu bahwa perkataannya membuat Chen Yuxin sedikit tidak senang, jadi dia harus menjelaskannya padanya. Baiklah, tidak apa-apa. Karena kamu tidak ingin membicarakannya, aku tidak akan bertanya. Ngomong-ngomong, aku baru saja belajar cara membuat sup krim jamur. Tunggu sebentar, aku akan membuatkannya untukmu. Xiao Xin, itu tidak perlu. Ye Shikai segera menghentikannya. Kritik pedas Jiqian, menusuk jiwanya dalam-dalam, membuatnya merasa canggung. Memikirkan kata-kata Ziyun, Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Yuxin dengan tatapan tajam yang tampak sedikit menyeramkan. Xiao Kai, kenapa kau menatapku seperti itu? Aku merasa sedikit malu. Raut wajah Chen Yuxin sedikit berubah. Meskipun mereka sudah melakukan kontak fisik, usia psikologis Chen Yuxin dalam hal cinta antara pria dan wanita tampaknya masih di sekolah menengah. Dia adalah tipe gadis yang akan tersipu jika ditatap oleh seorang pria yang diam-diam dicintainya, dan akan malu untuk waktu yang lama jika dia mengucapkan beberapa kata-kata cinta yang membumi. Xiao Xin, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Miehun dan yang lainnya di Baisan? Gumam Ye Shikai. Yah. Aku punya pemahaman umum bahwa mereka dalam bahaya. Aku meminta Jeton untuk mengirim orang ke pegunungan untuk mencari mereka, tetapi tidak ada berita. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi dan bertanya kepada mereka. Kamu salah paham. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi Miehun dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar adanya bala bantuan, jadi aku ingin bertanya. Xiao Kai, kau masih meragukanku. Wajah Chen Yuxin tiba-tiba berubah muram dan dia tiba-tiba berdiri dari sofa.
Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak meragukanmu? Aku hanya ragu. Kau jelas-jelas meragukanku. Chen Yuxin tiba-tiba berteriak, membuat Ye Shikai sangat terkejut hingga ia terpaku di sofa. Mengapa aku meragukanmu? Tolong jangan bersikap tidak masuk akal. Ye Shikai tersadar dan segera berdiri dari sofa. Aku tahu Miehun dan Moji tidak menyukaiku, tetapi mereka tidak bisa menjebakku. Mata Chen Yuxin memerah dan air mata mengalir di matanya, membuatnya merasa seperti bendungan yang jebol. Kau. Baiklah, Xiao Xin, aku salah. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Ye Shikai tidak berdaya. Dia tahu bahwa disalahpahami atau bahkan dijebak adalah perasaan yang buruk. Dia bahkan tidak bisa menangis. Dia juga tidak percaya bahwa Chen Yuxin akan melakukan hal-hal yang dikatakan Xion. Putri Iblis Penghancur Jiwa adalah orang yang lugas yang cenderung mengungkapkan pikirannya. Dia juga impulsif dalam melakukan sesuatu dan memikirkan masalah, dan cenderung menilai benar dan salah secara emosional. Dengan cara ini, emosi mengambil alih dan penilaian menjadi tidak rasional. Xiao Kai, kamu harus percaya padaku, aku tidak melakukan hal-hal itu. Chen Yuxin tiba-tiba melemparkan dirinya ke dada Ye Shikai dan menangis dengan keras. Tentu saja aku percaya padamu. Kita sekarang adalah suami istri, jadi tentu saja kita harus saling percaya. Ye Shikai segera menghiburnya. Baiklah, berhentilah menangis. Kamu sudah dewasa, dan kamu selalu seperti ini. Ye Shikai merasa sakit kepala. Di satu sisi ada saudara laki-laki dan perempuannya, dan di sisi lain ada istrinya. Dia terjebak di tengah dan sulit untuk berdamai. Chen Yuxin keras di luar tetapi lembut di dalam, dan dia hanya akan menunjukkan sisi lembut hatinya kepada Ye Shikai. Xiao Kai, aku tahu kau akan percaya padaku. Wajah Chen Yuxin yang menangis cukup menyedihkan. Jika Chen Yuxin seperti ini karena dia tidak memiliki rasa aman, maka Ye Shikai akan memberinya rasa aman. Baiklah, hapus air matamu. Kau akan ditertawakan jika ada yang melihatmu. Ye Shikai mengambil serbet dan dengan lembut menghapus air matanya. Matanya masih merah dan dia tampak sangat sedih. Yanjing. Bagian timur pinggiran kota adalah kota kumuh, Yanjing dan tempat sebagian besar pekerja migran berkumpul. Sewa di sini murah. Meskipun tatanannya kacau dan lingkungannya buruk, kota ini juga kecil tapi lengkap. Ada juga banyak pabrik di sini, sehingga mudah untuk merekrut pekerja. Putri Racun, bagaimana penyelidikannya? Bos Sing sedang duduk di apartemen sewaan rendah, dengan kacang tanah dan bir berserakan di atas meja. Jika dia melepaskan topeng, yang menarik perhatian, temperamen Bos Sing akan sangat sesuai dengan lingkungan saat ini. Tuan, penyelidikan kami hampir selesai. Zheng Ji tidak naik pesawat, tetapi naik kapal pesiar kembali ke Laut Cina Timur. Duji berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Di mana kelompok orang itu? Mereka tidak berhasil. Di mana mereka sekarang? Bos Sing tampak sedikit gugup. Mereka juga memanfaatkan kekacauan itu untuk pergi, tetapi tempat kejadian perkara telah dibersihkan oleh keluarga Ji. Tidak seorang pun menemukannya, dan polisi tidak turun tangan. Sialan, orang-orang tua di keluarga Zheng itu tidak berguna. Bos Sing tiba-tiba menjadi marah dan membanting botol kaca di atas meja hingga jatuh ke tanah. Tuan, orang-orang itu hanya orang yang tidak peduli dan berubah pikiran sesuai dengan arah angin. Mereka terlihat baik tetapi tidak berguna. Kita perlu mencari cara lain untuk melaksanakan rencana kita. Putri Racun tampak sedikit takut pada Bos Sing. Mengetahui bahwa dia marah, nada suaranya lebih lembut. Wah, Zheng Ji itu memang pintar sekali. Dia berhasil kabur dan meninggalkan pelabuhan. Dengan begitu, tenaga kerja yang kami kerahkan di bandara jadi terbuang sia-sia. Bos bank itu sangat tertekan. Rencananya terus gagal dan dia bahkan ditipu oleh seorang pemuda berusia awal 20-an. Tuan, jangan khawatir. Zheng Ji hanya bersikap cerdik. Jika kita ingin menyingkirkannya, kita bisa menyelinap ke Laut Cina Timur. Tidak, misinya tidak sesederhana itu. Jika kita tidak dapat mengalihkan kecurigaan pembunuhan Zheng Ji kepada keluarga Ji, maka membunuhnya akan sia-sia. Terlebih lagi, dia telah kembali ke Laut Cina Timur. Setelah kejadian ini, dia pasti akan bersembunyi. Bos Sing menghela napas, mengepalkan tinjunya, dan membantingnya dengan keras ke atas meja. Tuan, orang-orang dari keluarga Zheng baru saja berbicara lagi. Mereka masih ingin bekerja sama. Bagaimana kita harus menanggapinya? Duji mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Ini. Mari kita laporkan ini kepada Tuan terlebih dahulu.
Kumpulkan orang-orang dan bersiap untuk pergi ke Laut Cina Timur. Tuan, apakah menurutmu Tuan akan terus bekerja sama dengan orang-orang itu? Tanya Putri Racun ragu-ragu. Selama ada tujuan bersama, masih ada kemungkinan kerjasama. Jika kita ingin berurusan dengan Zheng Li dan Zheng Ji, ayah dan anak, mungkin tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan eksternal saja. Kita juga membutuhkan dukungan internal. Bersambung.